Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat. Tidak lama setelah ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta dikuasai Belanda pada 19 Desember dalam agresi militer Belanda II, terdengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki ibu kota Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pimpinan pemerintahan Republik Indonesia. Walaupun secara resmi kawat Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948 sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, maka dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Sekitar 1 bulan setelah agresi militer Belanda, dapat terjalin komunikasi antara pimpinan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dengan keempat menteri yang berada di Jawa. Pada 31 Maret 1949, Prawira Negara mengumumkan penyempurnaan susunan pimpinan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Kemudian tanggal 16 Mei 1949 dibentuk Komisariat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia untuk Jawa yang dikoordinasikan oleh Mr. Susanto Tirtoprodjo. Selain Dr. Sudarsono, Wakil Republik Indonesia di India, Mr. A.A. Maramis, Menteri Luar Negeri Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang berkedudukan di New Delhi, India, dan Lambertus N. Palar, Ketua Delegasi Republik Indonesia di PBB, adalah tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam menyuarakan Republik Indonesia di dunia internasional sejak agresi militer Belanda II. Dalam situasi ini, secara de facto Mr. Syafruddin Prawira Negara adalah Kepala Pemerintahan Republik Indonesia. Perlawanan bersenjata dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia serta berbagai laskar di Jawa, Sumatera, serta beberapa daerah lain. PDRI menyusun perlawanan di Sumatera tanggal 1 Januari 1949. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia membentuk 5 wilayah pemerintahan militer di Sumatera, yaitu Aceh, Tapanuli, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Sesungguhnya, sebelum Soekarno dan Hatta menyerah, mereka sempat mengetik 2 buah kawat. Yang pertama, memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran, Mr. Syafruddin Prawira Negara, untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Kedua, jika ikhtiar Syafruddin gagal, maka mandat diberikan kepada Mr. A.A. Maramis untuk mendirikan pemerintah dalam pengasingan di New Delhi, India. Menjelang pertengahan 1949, posisi Belanda makin terjepit. Dunia internasional mengecam agresi militer Belanda. Sedangkan di Indonesia, pasukannya tidak pernah berhasil berkuasa penuh. Ini memaksa Belanda menghadapi Republik Indonesia di meja perundingan. Perundingan itu menghasilkan perjanjian Romroyen.
Setelah persetujuan Romroyan ditandatangani, pada 13 Juli 1949 diadakan sidang antara Pemerintah Darurat Republik Indonesia dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta sejumlah menteri kedua kabinet. Pada sidang tersebut, pemerintah Hatta mempertanggungjawabkan peristiwa 19 Desember 1948. Pada sidang tersebut, secara formal Syafruddin Prawira Negara menyerahkan kembali mandatnya, sehingga dengan demikian Muhammad Hatta selain sebagai wakil presiden, kembali menjadi Perdana Menteri setelah serah terima secara resmi pengembalian mandat dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Tanggal 14 Juli, Pemerintah Republik Indonesia menyetujui hasil persetujuan Romroyan, sedangkan KNIP baru mengesahkan persetujuan tersebut tanggal 25 Juli 1949. Indonesia Raya. Dan weer klinkt ook het Indonesia Raya, het volkslied van de jonge republiek, en wordt het rood-wit op het paleis gehesen. En het paleis Koningsplein, voor allen die Indië kenden het symbool van het Nederlandse gezag, zal morgen Istana Gambir heten en de residentie worden